Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya saya absen dulu. Jeffon, Alfiano, Alvan, Muhammad Faiz, Hadir, Sir. Fernando, Kevin, Hadir. Hadir aja nih. Icin ya, ada keperluan tadi ya. Hafiz, Rahmat Derdi, Surya Mehdi, Reksa, Satrio, Ijin ya. Ada undangan tadi. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, bagaimana kabar kalian? Baik. Ini ada pertanyaan, ya. Bagaimana cara membedakan antara opini dan fakta agar terhindar dari berita hoax? Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Ya, Hafiz silakan. Jadi, ya gimana Edi? Ngomong ini kita sendiri kalau fakta itu sesuai Sesuai kenyataan. Ya. Ini typo ya, harusnya dan itu n-nya 1, di situ tertulis 2. Maaf. Ya, ada yang lain mungkin? Faiz? tidak ada, Pak. Resa. Ya. Opini itu adalah pendapat seseorang, ya. Pendapat orang, pendapat kita seperti itu. Sedangkan kalau fakta itu berdasarkan penelitian boleh, berdasarkan survei juga bisa, ya, dan juga ada karya ilmiahnya itu juga bisa, ya. Agar terhindar dari berita hoax bagaimana? Ya kalian harus mericek kembali, ya, dicek kembali benar apa enggak. Jangan ada berita A langsung disebarkan, jangan, harus dicek dulu. Ditelusuri. Minggu sebelumnya kalian belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang AI. Coding. Bahasa Inggrisnya itu belajar tentang apa? Bahasa Inggrisnya itu belajar tentang aku. Segera dan disegera. Aku kamu juga. Sampah Makasih. sampah organik ya, organik. Baik, ya, kalian belajar tentang itu. Selanjutnya hari ini kalian akan belajar tentang analytical exposition, ya. Ya. Analisis teks eksposisi. Analytical exposition itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan. Yang kedua, struktur teks. Yang ketiga adalah ekspresi. Yang keempat adalah grammar fokus. Definisinya, analytical exposition is a text that elaborates the writer idea about the phenomenon surrounding. Ya, analytical eksposisi, analisis teks eksposisi itu adalah
penjabaran dari penulis tentang fenomena yang sedang terjadi. Ya, contohnya sekarang adalah timnas Indonesia gagal lolos. Ya. Yang lainnya lagi apa? Pondok Rebo. Ya, itu yang dibaca. Dan yang kedua adalah Pembunuhan. yang di sini ya, kita stop dulu. Yang kedua adalah social function atau purpose atau tujuan. Ya, is to persuade the reader that the idea is not an important matter. Ya, adalah meyakinkan pada pembaca ya bahwa topik yang diutarakan merupakan hal penting yang dapat disampaikan dan dibahas bersama-sama. Contohnya ini, smoking should be banned for several reasons. Merokok harusnya itu dilarang karena beberapa alasan. Ya, yang setuju. Yang lainnya berarti Rokok semua. setuju. Rokok semua. Yang tidak setuju, Reksa silakan. Raise your hand. Ya. Kenapa? Kenapa? Mendi, silakan. Rokok itu enak. Bikin tenang. Jepon silakan. Kenapa kok setuju dengan pernyataan ini? Karena bikin penyakit. Bikin penyakit. Contohnya sesak napas. Terus Polusi udara. asik. Berikan uang. Dan tidak berguna. Santai ngobrol, Pak. Nah, ini selanjutnya pertanyaan selanjutnya tentang opini tadi. The importance of having breakfast. Ya, pentingnya apa? Sarapan. Yang setuju. Setuju. Apa? Setuju. Setuju semua berarti. Pak Is silakan. Kenapa Pak Is? Karena bisa membuat fokus dalam apapun. Yang lainnya apa? Silakan. Karena tidak menimbulkan penyakit lambung. Oh. Ini masih ada banyak yang lain kalian simpan ya. Buat tes besok. Selanjutnya ini ya. Structure analytical exposition ya. Strukturnya ada 3. Yang pertama itu adalah tesis. Bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan atau yang penulis utarakan ya. Tesis. Letaknya di mana? Itu biasanya di paragraf pertama atau di kalimat pertama paragraf pertama dan kalimat terakhir paragraf pertama. Selanjutnya yang kedua itu adalah argumen ya, pendapat untuk mendukung topik utama. Letaknya di mana? Paragraf kedua, ketiga, keempat atau kelima seperti itu, bisa banyak. Terus yang terakhir adalah reiteration, adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Letaknya di mana? Di paragraf terakhir, di
kalimat pertama ataupun kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Bisa kesimpulan. Ya. Itu adalah reiteration. Iya. Ini adalah contohnya tadi ya. The importance of breakfast. Ya. Ini. Tesisnya yang mana? Yang Mana? Yang su. Buka. Tesis Some people. Some people prefer to sleep when you have adventures in the morning of the field. gantian. Ya. Hafiz, saya Hafiz. Tesis apa? Tesisnya. Tesis paragraf pertama, Pak. Ayo, Some people. Kan ada ya, Pak? Some people prefer to skip breakfast and use the morning time for apa, Pak? Atau Ada. other activities. Yes. Ini sampai terakhir ya. Sampai atas. Daily pattern is not good for us. Ya. For us. Breakfast has some beneficial effect for us. Ya. Argument. Nah, ini firstly, secondly seperti itu. Ya. Di sini firstly, having breakfast help us prevent overeating. People who have breakfast in the morning will keep their metabolism stable and prevent them from consuming exercise calories for the entire day. Bla 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 sama saya ngerti ya. Nah, yang ini reinteraction ini ya. In conclusion itu adalah reinteraction atau kesimpulannya ya. Nah, di sini ini tidak menampilkan dari survei ya seperti itu, survei ataupun dari penelitian seperti itu. Tapi biasanya diletakkan di awal ya. Yang selanjutnya ini tadi adalah expression ya. For writing analytical exposition, there are several reasons why. Let me tell you the reason why. This is true based on the fact below. Ya, I say that for several reasons, it is important or essential that bla bla bla. Nanti di awalnya ada seperti ini ya, kalau expression. Ciri kebahasaannya, silakan Herdi dibaca. Menggunakan simple present tense pada kerja untuk pertama. Kedua, menggunakan kata kerja mengekspresikan pilihan. Expression will no release essential thing. Tiga, memakai internal conjunction kata-kata penghubung. Nah, ini bawahnya ini adalah keterangannya dari conjunctionnya. Additional ya, besides, in addition, comparisons perbandingan, but this beautiful, but meanwhile, on the other hand, ya itu adalah conjunction yang termasuk comparison, times, seconds, then, next, itu adalah times, ya conjunctionnya dalam bentuk waktu, cause effect, sebab akibat, ya consequence, as a result, so the result, ya itu adalah ciri kebahasaannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya LKS-nya
dikerjakan. Kan ayo Pak video Pak video ini tugas terus video Ini kemana ya? Biru Pak? Biru hijau. Sudah jalan. Silakan dibuka halaman 60, page 60, task 10, task 10, ya. Find the generic structure of the following text. 60. Bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris. Generic struktur. Ya, itu kalian di sampingnya generic structure-nya kamu tulis mana yang tesis, mana yang argumen, mana yang reiteration, ya. Yang berdua silakan dikerjakan bersama. Sampingnya yang sendiri dikerjakan sendiri. Halaman 60 tak 10. Saya kasih waktu 10 menit. Tesis Pak aku sendiri loh. 60 tak 10. Nah ya, tadi kan sudah ini kan contohnya ya. Tesisnya ada di buku paragraf pertama. Argumennya ini ada berapa? Argumennya itu 2, 3, 4. Ini ada berapa? Berarti yang Mana tiga? Argumennya ada 2. Ini kan di sini 2 ya. Ada reiteration atau conclusion kesimpulan. Oh. Ya, kesimpulannya di mana reiterationnya di paragraf terakhir. Oh, iya Pak. Silakan dikerjakan. Terima kasih.